Oke, teman-teman, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi dengan saya, gitu kan ya. Kita akan kuliah, jadi ini termasuk kuliah akhir kita ya. Jadi semua jenis deformasi sudah kita bahas, dari mulai konsep dasar, gitu kan. Nanti kita akan sentuh lagi di sedikit. Jadi ini sekalian review kuliah-kuliah sebelumnya, karena semuanya itu sebenarnya tujuan utamanya adalah di analisis struktur, kan ya. Sama seperti ya namanya juga proses geologi. Dan ini gambaran ini akan menjadi apa namanya, apa aja nanti kita akan bahas tentang apa analisis struktur ini, apa namanya, observasi lah. Ingat kan ya, di ketika kita membahas konsep dasar, gitu kan ya, di awal-awal, karena UAS nanti kita mulai dari awal lagi, gitu kan ya. Kemarin Pak Alven sudah membahas deformasi paling terakhir, yaitu deformasi pressure dan high pressure dan temperatur, gitu kan ya. Ya tadi ternyata pressure dan ini akan membuat material berubah, gitu kan ya, yang asalnya brittle bisa menjadi viscose. Jenis material yang berbeda akan menghasilkan, eh, ketika dideformasi, kan ya, akan menghasilkan bentukan yang berbeda, kan ya. Sebenarnya kan kalau kita bisa apa namanya, ya apa aja sih nanti ya kita akan lihat. Nah, analisis struktur itu ini sebenarnya yang ada, intinya ada deskripsi. Jadi deskripsi dari unsur struktur, sudah pasti untuk ya, setelah batuan lah, dalam batuan, gitu kan. Kalian juga akan setengahnya sebenarnya, walaupun kalian TGF, setengahnya adalah geologis sebenarnya, karena hampir 50% kuliah kalian ya bareng dengan anak geologi sebenarnya. Geologi fisik dengan saya, sedimen, petrologi kalian ambil, gitu kan ya. Ya karena ya kalian juga, walaupun kalian nanti mungkin di minggu besok, kalian insya Allah akan ketemu dengan Pak Alven di analisis struktur kedua, di mana sih sebenarnya kajian kalian sebenarnya. Ya, ya kalau kalian sebenarnya pada intinya adalah bagaimana kalian, karena sebenarnya subsurface lah. Tujuan kalian itu subsurface sebenarnya. Kalau geologi kan lebih ke permukaan atau di kerak bumi, kalian sudah mainannya adalah di mantel sebenarnya. Makanya kalian ada kuliah geodinamik, geodinamik khas apa khusus kalian lah ya, yang pelajari mantel, konstruksi segala macam lah. Karena itu hanya bisa disentuh oleh metode fisika, makanya disebut geofisika. Tapi ya tadi, kalian tidak akan tahu karena itu kan hanya alat. Alat, bagaimana respon alat terhadap sesuatu yang ada di bawah permukaan. Itu kan ya. Ya pasti batuan. Karena bumi terdiri dari batuan. Ya bagaimana respon alat itu terhadap batuan tadi, gitu kan ya. Berarti kalian juga harus tahu batuannya kan, seperti itu. Makanya kalian bagian besar yang cuma ada di Indonesia aja sih sebenarnya geofisika dipisahkan dengan geologi, gitu kan ya. Cuma di kita aja sebenarnya. Oke, tuh whatever lah, tapi intinya adalah seperti itu. Karena sebenarnya kita saling membutuhkan antara geologis dengan geofisis, gitu kan ya. Geologis tidak, kita pengen tahu juga seperti apa nanti hubungannya antara permukaan dengan bawah permukaan, karena kan hampir semua sumber daya alam kita adanya di bawah permukaan, tidak di permukaan kebanyakannya ya. Geotermal, minyak bumi, gas bumi, semua ada di bawah permukaan. Nah, untuk menyentuh bawah permukaan, gitu kan ya, kita perlu suatu peralatan. Peralatan apa yang bisa kita lakukan ya dengan metode fisika pasti. Makanya disebut sebagai geofisika. Itu kayaknya bahkan untuk mencari air aja yang kedalamannya tidak terlalu dalam, makanya di 5 meter kita kan tidak tahu apa kedalaman 5 meter, di 10 meter ke bawah. Kita memerlukan alat yang minimal geolistrik lah, gitu kan ya. Nanti ada geolistrik, ada kalian kan ya belajar geolistrik, kalian belajar tentang geomagnetik, gitu kan, yang lebih dalam lagi, dan seismik misalnya kan ya, di skala ratusan kilometer, banyak maaf, di kedalaman sampai ya ratusan meter lah, gitu kan ya, ke dalam ribuan meter bahkan, gitu kan ya. Nah, itu bisa dengan alat. Tapi ya tadi kalian juga bisa memperinterpretasi itu ya kalau kalian tahu
unsur-unsur geologinya ya utamanya adalah batuan. Karena yaitu hanya alat, bagaimana respon alat terhadap objek yang ada di bawah permukaan. Pasti berbeda responnya terhadap batuan beku, pada batuan sedimen, pada batuan metamorf. Makanya kenapa kalian dibekali juga geologi, ilmu geologi kan ya, ada geologinya sedikit, ada fisikanya sedikit. Fisikanya lebih ke alatnya, gitu kan ya, bagaimana respon itu. Nah, seperti itu, gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang ya salah satu yang harus kalian pelajari ya geologi struktur karena di bawah permukaan khususnya di Indonesia, makanya kita tahu kalian kita berada di daerah yang secara tektonik aktif, ya pasti akan batuan tidak hampir tidak ada batuan yang tidak mengalami deformasi kecuali ya kalau di daerah Indonesia kalau tidak ada pengen ada deformasi ya cari di Kalimantan. Itu pun yang kondisi sekarang. Makanya kondisi dulunya ketika di zaman Kapur sana ya dilewati oleh dulu subduksi ada di sana gitu kan. Makanya kita punya yang disebut meratus lah. Oke, ini sedikit intermezzo saja. Sekalian saya istirahat. Saya ngobrol istirahat setelah saya tadi ngajar sebelumnya. Oke, nah apa aja yang harus di struktur geologi, yang harus dianalisis? Ya tadi deskripsi. Kemudian dianalisis, kemudian interpretasi. Yang namanya juga interpretasi kan ya. Interpretasi itu sesuatu hal yang mendekati kebenaran. Ya, berarti semakin jagoan kalian semakin mendekati kebenaran interpretasinya. Berarti ini akan sangat dipengaruhi oleh jam terbang. Bagaimana jam terbang yang dibekali oleh bagaimana kalian menganalisis secara betul. Itu kan ya, kalau kalian analisisnya uh, sudah, ya berarti analisis akan sangat dibekali oleh ilmu-ilmu tadi. Ingat bahwa geologi, geofisika, ilmu itu tidak terpisah-pisah, ya kan? Itu hanya kita membagi-bagi mata kuliah itu kan hanya untuk efektifkan aja gitu kan ya. Karena semuanya itu sebenarnya saling berhubungan antara sedimen, antara petrologi, antara sedimentologi stratigrafi dan antara dengan geologi struktur gitu kan ya. Itu semuanya saling berhubungan ya karena objeknya adalah ketika kita ngomong tentang bumi ya kita ngomongnya tentang batuan. Makanya objeknya adalah batuan ya. Seperti itu. Nah, itu makanya di analisis itu kita kelihatan. Hmm, sebagaimana jadi kemampuan kita nanti kalau kalian di dunia kerja yang akan kita lihat itu adalah kemampuan bagaimana kalian menginterpretasi. Ini pasti ketika kalian interpretasinya betul, itu kan hampir bahwa ya enggak betul lah, enggak 100%. Mendekati kebetulan, mendekati kebenaran, ya berarti analisis kalian betul. Analisis ini pasti ya tadi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kalian mendeskripsi objeknya. Nah, makanya objek ini sebenarnya yang paling penting. Ya, ketika kalian salah membedakan antara mana shear fracture dengan gas fracture, mana shear fracture dengan join misalnya, ya kalian akan salah nanti di analisisnya, kalian akan salah pasti nanti di interpretasinya. Karena kalian sudah kita bekali bahwa pembentukan antara join dengan shear fracture itu jauh berbeda. Karena kondisi daerahnya pun akan, kondisi lingkungannya pun akan berbeda. Kapan? Nah itu. Jadi mana microfault, mana fault, makanya kenapa Anda dipelajari dibekali uh, pertamanya ortografi misalnya kan ya, membedakan mana struktur bidang, mana struktur garis, itu kan ya. Nah, itu sebenarnya untuk karena geologi itu apa geologi fisika itu pasti harus tiga dimensi. Nah, kalian dirangsang kemampuan kalian tiga dimensi kalian itu adalah ketika kalian di ortografi. Karena nantinya banyak di analisis struktur ini, gitu kan ya, itu apa namanya yang kebanyakan apa namanya kita menggunakan stereografi sebenarnya stereonet yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin sama Pak Asep kan ya itu kebanyakan yang akan kita pelajari tapi kalian kemampuan kalian stereonet itu ya sangat dipengaruhi oleh bagaimana gambaran tiga dimensi kalian karena ketika kalian gambaran tiga dimensinya memungkinkan ya kalian akan lancar lah ke sana makanya dipelajari di geologi di struktur bidang, struktur garis. Nah, itu kelihatan ketika kalian kemarin Pak Miki memberikan praktikum tentang ketebalan dan kedalaman. Itu kan sebenarnya gabungan antara struktur bidang dengan struktur garis sebenarnya. Kalau kalian benar struktur bidang, kalian tidak akan
bingung mana ketebalan asli, mana ketebalan semu, mana kedalaman asli, kedalaman semu, kenapa ketebalan harus tegak lurus, kalau tidak tegak lurus segala macam gitu kan ya, tegak lurus deep misalnya. Makanya nah, seperti itu kan itu tiga dimensi. Nah, ini itu akan tadi kembali lagi ke sini. Jadi makanya kita kalau kita diagram alirnya adalah seperti ini, kan ya. Diagram alirnya adalah ini yang pertama adalah observasi ini sangat penting gitu kan ya ketika kalian benar mendeskripsi ya tadi jangan sampai salah membedakan mana shear fracture mana gas fracture misalnya gitu kan ya. Ya kalau mikro kalau lipatan kalian tahu lah geometrinya ya. Kalau secara geometri ada sinkline, ada antikline gitu kan ya. Tapi tadi kenapa harus ada klasifikasi? Misalnya mana yang simetri, mana yang asimetri. Karena kalau simetri itu kita bisa membayangkan bahwa kalian kalau masih ingat di strain kita punya istilah pure shear, punya istilah simple shear. Pure shear berarti tegasannya bertemu di dalam satu titik. Kalau simple shear kan tidak. Ya, kompresif sama-sama kompresif tapi berbeda. Dan ini akan menghasilkan kalau simetri kita bisa memastikan bahwa itu adalah pure shear. Tapi kalau udah mulai miring, gitu kan ya, udah mulai ada vergen, udah ada asimetri, apalagi recumbent. Bayangkan recumbent yang vertikal itu, yang maaf, yang bidang sumbunya adalah vertikal, horizontal, nggak mungkin kan pure shear. Karena kita tahu bahwa gaya itu, stress itu adalah eh, horizontal itu kan ya pembentuk lipatan itu. Sedangkan kalau recumbent masa vertikal karena selama ini kita tidak pernah menemukan gravitasi yang memang gayanya secara vertikal bisa menghasilkan lipatan. Lipatan biasanya hanya dibentuk oleh horizontal strain, tektonik biasanya gitu kan ya. Nah, kenapa kita punya recumbent? Oh berarti tidak pure shear. Dia harus simple shear tidak satu titik gitu kan ya yang mungkin yang dari utara agak ke di atas saat kebayangkannya yang pure shear berarti kan ya kalau yang pure shear kan berarti gini nih set gayanya gini nanti akan kita lihat lah kita akan membahas sedikit nah misalnya seperti itu kan nah itu kita bisa menganalisis itu pure shear bisa menganalisis itu simple shear adalah ketika kita benar mengobservasinya lipatan misalnya soal tadi kan kalau simetris berarti bidang sumbunya kalian harus benar ngukur bidang sumbunya itu harus horizontal harus vertikal berarti deepnya adalah 90 derajat karena miring sedikit bolehlah gitu kan ya tapi 0 sampai 80 sampai 90 bisa kita katakan vertikal bisa kita katakan dia adalah pure shear gitu kan ya. Tapi kalau sedikit miring, bisanya hampir lebih dari 80, deepnya kurang dari 80, apalagi 45, gitu kan ya. Apalagi horizontal, ya kita sudah bisa membayangkan itu bukan pure shear, itu pasti simple shear. Nah, secara tektoniknya akan berbeda nantinya, gitu kan ya. Nah, setelah kalian benar ini, kalian bisa akan nanti memappingnya. Kemudian setelah memapping, kalian akan menganalisis. Nah, analisisnya itu akan ada dua. Kalau kita kinematikanya, itu kan kita akan membahas tentang nanti ketika kita belajar tentang lipatan maaf lipatan penampang ya kan ya kalau jadi kan kalau kinematika itu kan lebih ke strain analisis berarti di sini kan ya jadi strain analisis jadi shorteningnya berapa segala macam bagaimana dia pembentukannya misalnya kinematika itu kan ke sana misalnya shear fracture-nya itu menganan, mengiri, nantinya akan menjadi sesar naik kah, sesar normal, sesar geser itu di kinematika. Nah, kemudian ada lagi data yang statistik, yaitu yang akan kalian pelajari mungkin praktikum di minggu depan lah. Insya kalian akan statistik metode, itu kan ya, dengan itu akan analisis dinamik sebenarnya gaya nanti yang akan menjadi tujuan utamanya di mana sigma satunya, mana sigma duanya, mana sigma tiganya. Itu berdasarkan ini bisa kita ketahui yaitu tadi berdasarkan ketika kalian akan lihat lah berdasarkan observasi ya kalau kalian ininya benar ya ke kesininya pasti akan benar. Nanti ya tadi rekonstruksi strukturnya akan benar. Tapi kalau di sininya ada udah salah ya pasti jangan harap di sininya akan kalian benar. Gitu kan ya. Makanya nanti ada ketika kalian setelah interpretasi ada di
di apa namanya di QC-nya, di kontrol interpretasi kalian itu dengan metode physical modeling biasanya atau numerical modeling. Physical modeling itu ada di lab kita. Kalau kalian mau ke Bandung nanti jalan-jalan, ya kan, coba kalian ke ITB, kalian jalan-jalan ke lab modeling kita yang sandbox lah ya. Model sandbox itu adalah salah satu physical modeling, kemudian numerik atau numerical modeling. Kita tahu kan ya numerical matematika itu tidak bisa udah dianggap hampir mendekati kebenaran lah. Kalau numerika, fisika selama kondisi geologinya benar, itu kan ya karena ketika fisika modeling ya ya semua variabel-variabel pemodelannya sesuai dengan yang ada di alam ya pasti menghasilkan ya kayak misalnya gini. Nanti tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, teman-teman. Ada sedikit. Oke, kita kembali lagi, teman-teman. Nah, gitu ya. Dan nanti akan diperiksa di sini kalau interpretasi kalian ngaco ya biasanya tidak akan termodelkan gitu kan. Karena misalnya yang saya lakukan kan di physical modeling nih. Dengan variabel modeling yang sudah sesuai, ya ketika ditekan dia akan menjadi sesar naik gitu kan ya. Ketika tekanannya sigma satunya vertikal, ya akan sesar normal. Ketika di sigma satunya adalah sigma tiganya apa sigma satu sigma tiganya eh, horizontal, yang terjadi adalah sesar-sesar geser. Itu sudah deal lah, bukan ya. Nah ini akan jadi tadi intinya adalah di sini. Makanya untuk kuliah hari ini kita akan menitik beratkan di observasi ini. Gitu kan ya, di pengenalan tentang unsur-unsur struktur lah. Gitu kan ya. Belum ya mudah-mudahan kalian ada waktu bersama dosen empati, bersama Pak Miki untuk kalian ekskursi nantinya. Untuk bagaimana kondisi itu ada di lapangannya seperti apa. Kan ya. Ini ya tadi analisis ini kan ya. Ya inilah menyangkut dua ini sebenarnya. Ini yang kemarin sudah kalian bahas di ini lebih banyak kalau analisis kinematik ini nantinya ya tadi di cross section tadi itu kan ya hubungannya dengan bentukan-bentukan di cross section lah kita bisa mengetahui tentang analisis kinematik. Kalau di analisis statistikal lah kita ini di apa namanya di dinamis lah. Ya kita kalian tidak usah terlalu rumit melihat ininya lah gitu kan. Tapi ya biasanya kinematik strain analisis ini. Nah, biasanya akan cenderung ke mikro akan lebih jelas lagi di mikro tektonik ya biasanya hubungannya dengan kemarin plastik deformasi. Kalau selama brittle deformasi ya yang tujuan utamanya biasanya adalah di analisis dinamis ini. Jadi keluarannya adalah gaya. Bagaimana nanti akan hubungannya dengan tektonik sebenarnya. Kan ya? Berarti kalau brittle gitu kan ya berarti kalian sudah bisa ting, oh ini berarti daerahnya 0 sampai 10 km. Itu kan ya plastik deformasi kemarin sudah ya, jangan lupa lagi ini berarti kita mainannya pressure dan ini tinggi adalah di kedalaman yang sangat tinggi. Oke, cuma itu ya. Oke, kita cepat saja di sini. Ini sudah kita bahas. Jadi bagian kita sebenarnya di sini gitu kan ya di skala spesimen apa spesimen sampai kalau geologi struktur ya geologi namanya juga sampai ke penampang biasanya atau di singkapan lah singkapan kita mempelajari singkapan. Ini kita kenapa seperti ini karena gini struktur itu adalah skala jadi skala tidak penting di struktur artinya apa Eh, kelipatan dengan ukuran yang sangat besar sudah kita lihat ya anticlinorium atau synclinorium yang bentukannya sampai kilometer itu kan tidak ada bedanya dengan kalian lipatan di skala sikapan yang 1 meter ya tetap aja antiklin synclin ada sayap lipatan ada bidang sumbu jadi skala sesar pun sama sesar yang ukurannya giant misalnya di San Andreas atau di Sumatera
ya tidak ada bedanya dengan sesar-sesar geser kecil gitu kan ya, yang ukurannya di skala singkapan misalnya, karena skala, karena makanya di kecilnya pun, di mikronya pun akan sama seperti itu gitu kan, akan tercermin pada mikronya. Jadi artinya dia menembus semua skala lah. Jadi skala bukan varian yang terpenting di struktur, hanya besar kecilnya aja gitu kan ya. Secara mekanik ya sama-sama saja itu gitu kan. Secara deskriptif juga sama. Ya lipatan ya pasti akan ada sayap lipatan, gitu kan, akan ada bidang sumbu, akan ada sumbu lipatan. Kalau sesar ya berarti akan ada mana, kalau di slip mana hanging wall, mana foot wall. Foot wallnya bergerak naik atau bergerak turun terhadap, hanging wallnya bergerak naik atau bergerak turun terhadap foot wall gitu kan ya. Kalau sesar geser ya dekstra menganankah blok di depan kita atau mengira, sama-sama saja gitu kan ya. Nanti mungkin kalian akan lebih banyak teknik geofisika itu di skala regional ini, gitu kan ya. Ya, mantap, kebanyakan nanti itu kan kalian sini lah. Ya, ini kan skala regional, mainannya ya inilah, gitu kan ya. Yang pakai seismik segala macam, kan ya fisik. Makanya di sini fisiografi provenance lah, ya kan ya. Mountain range, ya, biasanya kita mainannya ya pakai seismik. Misalnya cekungan, skala cekungan lah. Makanya cekungan kan pakai seismik dengan ratusan kilometer segala macam gitu kan ya. Nah kalau geologi struktur di sini kita ada ya, tapi ya tadi ukuran dan lipatannya tetap lipatan bentukannya seperti itu. Nah nanti sebenarnya semua ini akan tujuannya adalah ke sini nih, ke skala dari bumi lah gitu kan ya. Nanti ke tektonik ini berarti mainannya, gitu kan ya, seperti itu. Oke, nah ini juga yang perlu kalian istilah-istilah dari stres dengan stres jangan sampai dicampur adukan. Intinya adalah seperti itu karena berbeda. Makanya important distinct between two quantity. Karena kalau strain ini tidak, hampir tidak ada satuan. Makanya kalian tahu rumusnya ini. Ini meter, meter dibagi meter ya hilang semuanya kan ya. Kalau ini kan F kali A nih. F per A, maaf. Berarti ada Newton, apa namanya, Newton per square area, atau disebut sebagai misalnya berapa bar, kilobar, segala macam. Mainannya kan seperti itu kalau strength. Karena kita punya rumusnya nih. Berarti suatu hal yang dua jenis yang berbeda. Bukan ya? Sudah kita bahas. Ya tadi kayak misalnya lipatan. Ya lipatan bisa terbentuk sama pure shear, bisa juga oleh super shear. Sama-sama lipatan tuh. Tuh kan ya. Jadi kompresif, sama-sama kompresif, tapi bisa menghasilkan bentukan yang berbeda. Karena nanti sejarahnya akan berbeda. Itu sudah kita bahas di trend history dulu. Tuh kan ya. Jadi sangat berbeda. Makanya dimulai dari jangan mencampur adukan masalah apa namanya tentang eh, istilah dimulai. Jadi kalau misalnya istilah stres ya compression, itu berarti berarti ditekan, dari tekanan, ditekan positif kan ya, kemudian atau tensional tension gitu kan ya, ditarik berarti negatif kan, seperti itu. Dan tidak tidak selalu tension itu akan menghasilkan lengthening, biasanya memang akan menghasilkan lengthening. Nah, ini istilah ini lengthening. Biasanya orang tuh selalu seperti ini nih. Jadi kalau kalian nanti baca-baca literatur, ada aja yang menghubungkan antara compression structure dengan extension structure gitu kan ya. Padahal dua hal yang berbeda. Karena nanti akan kita lihat misalnya perbedaan antara join, nanti kita kekar, yang memang hasil dari tension compression, maaf, dari tension stress, dengan ada yang extensional apa, extensional fracture misalnya. Vein yang terbentuk pada kondisi kompresif. Ada nanti geometrinya hampir sama, itu kan sama-sama kebuka lah, itu kan ya. Tapi yang ini yang satu memang benar-benar ditarik, yang satu emang ditekan. Tetapi karena kalau kalian masih ingat Poisson rasio, gitu kan ya, kalian harus ingat lah Poisson rasio itu ketika ditekan, ketika kita ngomongin soal stres, ya kan ada perubahan lateral kan ya. Jadi hampir semua batuan itu ketika ditekan itu secara vertikal kan, kenapa Poisson ratio itu perbandingan antara perubahan vertikal perubahan lateral dibandingkan perubahan lateral vertikal. Kalian buka-buka lagi tentang Poisson rasionya. Itu kan ya. Ya, jadi lateral dibandingkan dengan vertikal. Jadi semakin keras batuan,
Makanya kalian tekan, nah, berarti lateralnya akan sedikit yang mengembang, itu kan yang berarti Poisson rasionya akan kecil. Tapi semakin lunak, kalian bayangkan semakin lunak ketika kalian bayar atau inilah penghapus kalian yang dari karet kan ya. Ya kalau misalnya dia keras, walaupun dia karet keras kan ya karetnya biasanya kalau kalian tekan itu lateralnya akan sedikit tuh munculnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya batuan lempung lah, batuan lempung ketika kalian tekan pasti akan ada expand ke arah lateral. Nah, itu biasanya berarti Poisson rasionya sangat tinggi. Nah, ini ketika ditekan karena sigma tiganya itu dia akan expandnya itu lengtheningnya itu akan ke arah ingat sigma yang paling kecil. Ya yang paling kecil ya sigma 3 berarti. Kan ya. Makanya ketika melebar ya pasti akan ke arah sigma 3. Sigma 3-nya kompresif tapi karena lebih kecil berarti gaya sigma 3 dibandingkan perubahan secara lateralnya. Makanya dia akan sedikit expand ke arah lateral, ya, nanti akan menghasilkan ya extensional fracture namanya, kan ya, bukan join, gitu kan, tapi extensional fracture biasanya kita menamakannya untuk membedakan mana extension fracture atau apa namanya fracture bukaan yang akibat kompresif, mana yang emang benar-benar ditarik kayak misalnya kekar. Kalau kekar itu non tektonik biasa. Kalau tadi extension nanti akan kita lihat lah. Itu salah satu deskripsi itu. Kalau deskripsinya kalian benar, kalian bisa mengetahui apakah ini kekar atau ini extension fracture. Gitu kan ya. Karena extension fracture itu biasanya ya tadi kalau tektonik itu akan membentuk pola tertentu. Kalau kekar itu relatif apa namanya sangat apa namanya random gitu kan ya. Seperti halnya kalian batuan gitu kan yang ada di bawah permukaan, kalian angkat ke atas permukaan. Berarti kan yang asalnya ditekan dari segala arah, kalian apa namanya naik ke permukaan, artinya tidak ada lagi yang menekan, dia free. Nah, ketika free itulah akan terjadi releasing stress. Nah, pada saat itu akan terjadi tensional fracture. Akan menjadi tensional fracture, akan menjadi kekar. Jadi karena tadi asalnya ditekan, kalian buka tekanannya kan akan mengembang. Nah, batuan yang namanya juga semakin keras batuannya akan semakin respon ketika ditekan kemudian kalian lepaskan ya pasti akan menghasilkan yang kita sebut sebagai join atau kekar. Di mana bukaannya pasti akan ke arah sigma 3. Berarti bidangnya akan tegak lurus dengan sigma 3 biasanya. Karena bukaannya ke arah sigma 3. Nah, ketika itu ya, makanya tensional atau kekar itu biasanya non tektonik dan biasanya munculnya di permukaan. Itu kan ya, sesuatu nanti akan lihat akan tercermin pada diagram Moore-nya. Ya, seperti itu. Kan ya. Coba cermati apa yang saya ucapkan tadi. Nanti kita lihat. Jadi intinya tadi, jangan sampai kita menggabungkan tadi karena berbeda. Ini suatu hal yang ini sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Gaya itu kan tidak bisa kita lihat. Beda dengan ini. Gitu kan ya, kalau ini kita bisa lihat barangnya. Karena geologi struktur memang strain yang kita lihat, yang kita analisis. Lipatan, sesar, kan itu kan strain tuh. Hasil dari ya kita tahu itu hasil dari eh, apa stres. Sedangkan stresnya sendiri tidak bisa kita lihat. Itu ya. Jadi dan biasanya ini crossingnya ke sini nih yang salah. Biasanya antara compression dengan extension. Emang enak ngomongnya compression, extension. Padahal itu dua hal yang berbeda. Compression itu pasti stress, F kali A. Extension itu adalah pemanjangan. Pasti ininya adalah E-nya adalah positif. Kan beda tuh. Nah, gitu kan. Jadi jangan sampai digabungkan. Kalau compression ya kalian harus istiqomah harus ini ya pasti pasangannya adalah tension. Gitu kan ya. Kadang ada itu sesar normal adalah extension fault misalnya kan soal gitu extensional fault gitu sedangkan apa namanya sesar naik adalah compression fault kan compression dengan extension sesuatu hal yang berbeda gitu kan ya harusnya mungkin jangan sesar naik bukan compression fault pasti tapi dia adalah shortening atau contractional fault misalnya satu extensional fault ya harus contractional fault dong bukan dengan compressional fault. Nah, itu biasanya yang digabungkan itu compressional dengan extensional. Itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Oke, itu ya.
Nah, ini sumber gaya kita. Sebenarnya kan kita punya satu gaya kan ya, satu gaya vertikal, dua gaya horizontal. Vertikal biasanya digovern oleh gravity kan ya. Nah, itu berarti urusannya dengan biasanya kalau gravity adalah Newtonian. Nah, kalau kita geologi orang kebumian punya gaya lain, yaitu gaya horizontal yang berasal dari tektonik. Itu pasti horizontal. Dan itu karena kenapa pergerakan tektonik itu ada di adalah pergerakannya kan horizontal tuh tektonik itu kan ya. Tektonik itu kan horizontal pergerakannya. Jadi dia akan menghasilkan gaya-gaya yang horizontal juga. Gitu kan ya kalau tektonik itu. Seperti itu kan ya. Nah, dan biasanya ya tadi tektonik itu hanya ada di bawah permukaan. Gitu kan. Jadi kita kayak ini ya, kayak kan ketika kita jalan di permukaan ya kita sebenarnya tenang-tenang aja karena kita hanya digovern oleh gaya yang vertikal yaitu gaya gravitasi sebenarnya. Kalian gaya di mana gaya gravitasi itu baru bekerja ketika kalian jatuh lah misalnya kan ya. Selama kalian berjalan di permukaan ya kalian kan aman-aman saja karena ya tadi kita tidak ditekan oleh gaya secara horizontal gitu kan ya hanya mungkin vertikal dengan ya tadi cuma 25 kilobar cuma satu atmosfer kan ya sekitar 25 bar kalau nggak salah itu kan tidak banyak mempengaruhi kita kan ya itu jadi biasanya ya tadi ketika kita masuk ke bawah permukaan nah disitulah baru kita merasakan adanya pressure secara horizontal. Kita ditekan dari segala arah gitu kan. Ketika kita ya kalau ketika kita kalian dikubur lah atau ketika kita masuk ke ruang bawah tanah misalnya gitu kan ya. Itu kan baru kerasa tuh ada sedikit pengap selain karena emang udaranya pengap juga sebenarnya ada gaya secara horizontal yang kalau di ruangan kan sebenarnya ditahan oleh tembok lah gitu kan ya tapi ya coba gini aja kalian percobaannya, kalian kayak misalnya memasukkan plastik, kalian kubur, gitu kan ya. Dan nanti si aqua itu akan botol aqua lah, bagus kalian kubur. Nah suatu saat 2 atau 3 hari pasti akan terjadi penyok lah, gitu kan ya. Itu akan tergantung di mana mana besaran gayanya. Apakah gaya horizontal lebih besar atau gaya vertikal yang lebih besar. Nah seperti itu ya. Atau kalau di bawah permukaan, ya tadi gravitasi tadi akan digovern oleh yang kita sebut sebagai litostatik nantinya. Itu kan ya, jadi semakin dalam akan semakin besar litostatiknya. Itu kan sebenarnya gaya vertikal. Gaya vertikal di mana satu titik, misalnya kita punya titik di sini nih, titik ini, nah ini seperti inilah, titik ini itu kan, ini akan ditekan seperti ini nih. Nah ini akan sangat, yang ini kita sebut sebagai lithostatic itu ini. Jadi gaya yang overburden, gaya yang mengubur dia lah. Jadi ini yang kita sebut sebagai lithostatic gitu kan ya. Nah baru di sini muncul gaya horizontal gitu kan yang dia berdasarkan oleh semakin dalam nanti akan semakin beda lagi lah gayanya kan seperti ini. Kan ya, nah ini dengan gas segala macam gitu ya. Itu menunjukkan jadi apa namanya ya yang kalau kalian istilah ketika kita di hidrostatik kan ya, ketika kita membahas stres adalah ya tadi gaya gravitasi yang kan rumusnya adalah rho GZ kan ya. Jadi rho-nya adalah densitas dari batuan, G-nya adalah gravitasi dari batuan itu sendiri, lokasi di mana titik itu berada, dan Z-nya itu adalah kedalaman. Jadi kedalaman atau ketebalan dari batuan itu sendiri itu kan itu makanya ada litostatik disebutnya. Nah, itu udah mulai bekerja berarti semua gaya nah, pada saat kondisi seperti itu kan ya beda dengan ketika di permukaan makanya kalau dilihat dari kondisi seperti ini aja kalian sudah bisa membayangkan bahwa ketika di bawah permukaan pasti kompresif. Nah, yang terjadi adalah ini compression nggak ada di bawah permukaan itu tensile gitu kan ya kecuali mungkin nanti di sinilah satu-satunya tensile itu hanya ada di sini nih tensile force itu gitu kan ya tapi kalau di bawah permukaan sini ya ini nah tensile force tadi kebanyakan ya tadi munculnya adalah di permukaan ketika batuan yang ada di sini kalian buka ini nah maka akan ada rilis nih nanti dia akan ngebuka ke segala arah biasanya ke arah sigma 3 yang apa namanya itu
Konsepnya seperti itu. Gitu kan. Itu konsep dasar itu yang harus kalian pegang sehingga kalian tidak ketika kalian mendeskripsikan ya tadi sebagai data untuk kalian menganalisis nantinya. Karena tadi berarti nah seperti itulah. Nah ini kan yang sudah kita bahas ya bahwa deformasi itu ada dua gitu kan ya kita punya brittle dan kita punya plastis. Sebenarnya kenapa kita membahas ini gitu kan ya plastis itu nah biasanya ya inilah kedalaman kemarin sudah di kita minggu kemarin jangan lupa lagi yang dibahas di plastik deformasi. Berarti ini kita mainannya adalah brittle. Nah, di sini sudah mencapai kedalaman tertentu, biasanya di 15 km, 10 kilometer lah batasnya. Nah, ini jadi di suhu ya. Kalian kan kita punya selain litostatik juga kita punya gradien kedalaman kan, gradien suhu kan ya. Berarti 300 itu kan 25 derajat per kilometer. Berarti kalau kalian dari sini kalian bisa mengkonfirmasi ini kedalamannya berapa. Berarti sekitar 10 kilometeran kan ya, 10 sampai 15 lah daerah transisinya. Kalau sudah di bawah 15 meter ya plastik deformasi bermainannya. Nah, dua ini prosesnya kan berbeda. Pasti akan menghasilkan minimal dua jenis struktur yang berbeda. Itu aja kan sebenarnya. Yang satu produk dari brittle, yang satu produk dari plastis. Itu kan ya. Nah, baik. Nah, tapi tadi. Nah, tapi nanti akan kita lihat. Gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai hook adalah nanti berarti jangan lupa lagi tentang hook ini. Hukum hook inilah yang sebenarnya adalah yang menggovern apa namanya material ketika kondisi elastis aja sebenarnya yang menghubungkan stress dengan strain. Jadi di sini aja si apa namanya si hook ini berlaku. Kalau sudah melewati elastisitasnya gitu kan ya tergantung dari modulus yangnya berarti kan ya. Nah, batas itulah yang akan digovern oleh modulus yang ini. Akan semakin kuat, akan semakin besar, akan semakin tinggi daya elastisitasnya, akan semakin besar sudut ininya kan ya. Sudut tangensial ininya akan semakin besar, nah, akan semakin menghadap akan semakin bergerak. Kalian lihatlah ini kan stress, ini strain, berarti kan semakin kuat batuan untuk merubah batuan ini segini, dia memerlukan gaya yang sangat besar di sini misalnya kalau saya punya gaya lagi satu lagi gitu kan ya. Nah, berarti kan sedangkan yang ini ya untuk 10 aja hanya perlu cuma segini aja. Tapi di batuan yang lebih kuat mungkin di sini gitu kan ya. Mungkin akan ada lagi di sini. Jadi hanya ditekan sebesar apapun misalnya ya di sini berapa diferensialnya sangat tinggi baru berubah hanya 5% misalnya gitu kan ya. Beda dengan yang plastis ini. Ini akan relatif lebih weak lah batuannya. Karena dilihat dari jadi tadi hukum hook hanya berlaku ketika kondisi dia adalah elastis. Ketika lewat dari elastisitasnya apakah dia nanti akan menjadi brittle ataukah dia mekanismenya atau dia menjadi plastis. Nah, kan seperti itu aja gitu kan. Berarti kan hanya minimal hanya dua gitu kan ya di brittle itu gitu kan ya. Tapi nanti ada beda lagi ketika brittle di kondisi brittle tetapi pada batuan yang sangat lunak ada gitu kan ya. Nah, ini mungkin untuk material yang sama lah. Nah, ini pasti akan digovern oleh kalau dilihat dari sini digovern oleh kedalaman. Hanya ketika batuan yang sama kita bawa semakin ke dalam, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, tapi di titik tertentu, yaitu di titik metamorfisme sebenarnya kan ya. Nah itu dia akan berubah menjadi plastis. Pada jadi gamping gitu kan ya. Setelah jadi marble, ya dia akan sudah metamorf, dia ya berubahnya adalah menjadi metamorf lah. Atau misalnya batu kuarsa menjadi kuarsit, misalnya kan seperti itu. Atau ya tadi batuan sedimen, misalnya asalnya batuan lempung, kemudian dibawa ke kedalaman ya berubah menjadi filit, misalnya kan seperti itu. Yang satu pasti akan menghasilkan tadi dari sini aja kita sudah bisa mengetahui pasti akan menghasilkan dua karena mekanismenya berbeda ya pasti akan menghasilkan jenis struktur yang berbeda juga. Makanya kalau kita sekarang sedang ngomongin tentang apa namanya sedang ngomongin tentang uh, jenis observasi kan ya jenis struktur. Makanya ini harus ditekankan lagi di sini ini review lah sedikit review gitu kan ya tentang perbedaan antara brittle deformation
deformasi brittle dan deformasi plastik. Nah, tadi intinya cuma dari sini berarti hanya akan ada dua jenis struktur, kan ya? Nanti akan kita lihat. Nah ini kan hubungannya dengan ini sudah dibahas sama Pak Alvin. Nah ini yang tadi kembali lagi kalau saya ingatkan yang tentang Poisson rasio tadi. Makanya ketika ini ditekan, kan ada perubahan secara lateral nih. Nah ini, ya kan asalnya kan harusnya lurus sini nih. Berarti ada perubahan ke sini nih, makanya agak gendut sedikit nih. Nah, agak gendut kan ya. Nah itu kan berarti dia perubahan secara lateral. Nah besar atau tingginya, besar atau kecilnya perubahan lateral ini yaitu yang kita sebut sebagai Poisson rasio. Berarti kan semakin keras batuan, ya ketika ditekan ini belum sempat ini ya terjadi fracture misalnya. Tapi akan semakin lunak biasanya ini pada kondisi ini pada kondisi ini kondisi pada kondisi brittle aja memungkinkan terjadinya perubahan bentuk sebenarnya itu digovern oleh yang namanya apa namanya oleh namanya Poisson rasio. Ingat Poisson rasio perubahan secara lateral dibandingkan perubahan secara vertikal. Semakin besar perubahan lateralnya terhadap perubahan vertikal itu kan berarti semakin lunak batuan. Jadi ditekan ya kalau ini tadi kalau misalnya batuan yang sangat viskos lah gitu kan ya, atau apalah ya makanya ketika ditekan dia ada lengthening ke arah lateral gitu kan ya. Nah berarti lateral berarti walaupun dia dalam kondisi ditekan di aksial kita ngomonginnya ya. Tapi kalau misalnya batuannya sangat keras gitu kan ya kayak batuan metamorf mungkin lateralnya tidak terlalu besar ketika di ini ya. Ketika ada di permukaan ya yang terjadi adalah fracture langsung terjadi perubahan secara vertikal. Nah, maka kita lihat kalau semakin lunak di sini kan semakin ke dalam nih, semakin plastis ya semakin besar biasanya perubahan bentuknya. Jadi perubahan lateralnya akan semakin besar terhadap perubahan dari vertikal. Kan ya, kalau kalian ukur ini dengan ini pasti akan lebih besar ini lateralnya. Jadi jenis batuan mempengaruhi juga batuan yang sama dalam kondisi yang berbeda. Nah, ini jangan lupa lagi, berarti ini kondisi di transisi ini tuh inilah, gitu kan ya. Kemudian kalau ini transisi, ya ini lah udah mulai ke plastis deformasi yang sudah kalian bahas. Ya metamorf lah, gneiss, segala macam derajat, skis, segala macam, foliasi ya. Kalau udah ngomongin foliasi, itu kan bagian dari deskripsi. Berarti kalian sudah ngomongin ini nih, daerah-daerah di plastis deformasi. Inilah, sebenarnya kan dua aja jenis ininya. Makanya kalau ini kan, ya ini berarti yang brittle tadi, akan mewakili brittle, berarti diwakili oleh fracture atau kita sebut sebagai bidang discontinuous. Discontinuous strain. Hanya jenis strainnya, jenis perubahannya adalah discontinuous. Kalau ini adalah continuous. Gitu kan ya, nanti akan kita lihat lebih jelas lagi lah. Nah ini, tanyakan ya. Nah ini akan ductile, itu kan ya, kemudian atau brittle. Brittle akan diwakili oleh ini, makanya kita sebut mekanismenya brittle, biasanya terjadinya adalah diskontinuitas, jangan lupa, kemudian rekahan. Nah, kemudian berarti dia jenisnya adalah kataklastik, deformasi kataklastik, gitu kan ya. Kemudian di mekanismenya plastis ya continuous, dia flowing, gitu kan ya. Jadi flowing tanpa rekahan biasanya kita sebut ductile. Flowing tanpa rekahan ya sudah kebayang lah ya kalau harus berbentuk-bentuk dia akan menjadi lipatan biasanya, gitu kan ya. Harusnya ke sini lah. Ya ini, gitu kan ya. Nah, jadi cuma dua ini aja sebenarnya. Kalau nggak fracture, dia lipatan. Gitu kan ya. Nah, nanti akan kita lihat. Gitu kan ya, lipatan pada batuan apa. Gitu kan ya. Kalau pada batuan metamorf, berarti dia plastis deformasi. Itu kan mekanismenya. Jadi deformasinya adalah deformasi ductile. Gitu kan ya. Kalau ini kan deformasi kataklastik. Fracture itu aja sebenarnya. Nah, nanti fracture akan kita oke. Okay? Nah, seperti inilah. Kecuali nanti di sini nih ada yang ini kan sebenarnya yang tadi yang gambar ini itu ya ini lokasinya di nomor satu fracture, kemudian yang ini di nomor tiga kan ya. Nah, ingat bahwa yang tidak pernah terbentuk adalah ya tadi apa namanya fracture tidak pernah terbentuk pada mekanisme plastis, gitu kan ya. Nah, kalau apa kalau ductile style tadi yang flowing tadi itu
kan ya. Ini bisa terbentuk pada mekanisme brittle. Yaitu contohnya adalah pada batuan sedimen. Kenapa seperti itu? Karena batuan sedimen itu kan satu, dia mempunyai perlapisan sebagai bidang lemahnya. Kemudian di individu batuan sedimennya juga dia adalah namanya juga apa namanya materialnya itu adalah poroelastis. Jadi dia elastis yang digovern karena mempunyai kayak mempunyai porositas. Ingat-ingat lagi itu poroelastis. Jadi kan di antara butiran batuan sedimen itu kan mempunyai ruang-ruang kosong yang disebut sebagai porositas kan. Kalian masih ingat di sedimen mungkin. Nah, ketika dideformasi, yang pertama kita lakukan adalah dia hanya berputar-putar aja si butiran tersebut. Sehingga si porositas itu semakin kecil, semakin kecil, semakin terisi lah oleh butiran-butiran tadi. Itu karena pada saat kondisi seperti itu, ketika reorganize lah ya, ketika mengorganisasi kembali apa namanya lokasi dari butiran-butiran mengisi porositas itulah, nah itu akan terjadi plastis deformasi. Yang terjadinya adalah lipatan. Gitu ya, yang pada satu saat ketika sudah tidak lagi bergerak, ya akhirnya yang terjadi adalah kataklastik. Makanya di sini biasanya yang terjadi adalah granular kan ya. Kalau yang di sini brittle langsung, misalnya pada batuan beku itu kataklastik kan. Kalau ini kataklastik flow, yang ini adalah granular flow biasanya kan ya. Nah, ini yang menjadi bahan apa namanya ketika saya bisa memodelkan apa sandbox misalnya. Itu hanya pergerakan dari butiran-butiran aja karena kan saya memodelkannya menggunakan batuan lus lah. Nah, ini tuh kan ya. Nah, ini hanya dua ini aja gitu kan. Berarti kan ini brittle kan ya, fracture segala macam gitu kan ya. Ini semuanya adalah struktur sekunder. Nah, kemudian ada yang ductile. Yang ductile ya cuma diwakili oleh lipatan, kalau enggak foliasi kan ya. Nah, nanti akan adanya ini seperti ini kan. Nah, ini kalau ini campuran berarti. Artinya ada dua, minimal ada dua deformasi. Yang pertama adalah brittle dulu membentuk gas fracture tadi, membentuk fan, gitu kan yang tadi istilah fan tadi. Kemudian dia tergeserkan kembali gitu kan oleh sesar sehingga menghasilkan N echelon namanya ini itu kan yang ini kalau produk seperti ini pasti tidak mungkin pure shear. Ini pasti kalau ada bentukan segini pasti adalah simple shear ini. Beda dengan ini kalau kalian bisa lihat ya relatif lah si gaya apa bidang sumbunya itu adalah hampir horizontal. Ini bisa kita simpulkan, interpretasikan ini adalah pure shear nih. Nah, ketika kita ngomongin pure shear, kenapa harus berbeda, gitu kan ya? Kenapa harus kalian jelas? Nanti kalian masih ingat tentang elips keterakan atau elips strain elips dengan stress elips. Kalau pure shear kita sudah bisa memastikan lah bahwa sigma 1 pasti akan sejajar dengan S3 gitu kan ya. Kalau sigma 3 pasti akan sejajar dengan S1. Artinya sigma 1 akan sejajar dengan arah pemendekan, sigma 3 akan sejajar dengan arah pemanjangan atau maksimum shortening, maksimum lengthening atau minimum atau dan sigma 1 akan dengan maksimum shortening. Kalau dia pure shear. Tapi kalau simple shear, nah tapi tadi kita tidak tahu apakah ini simple shear atau pure shear lah gitu. Gitu kan. Kalau simple shear nggak bisa kita seperti tadi sigma 1 dengan S3 itu tidak bisa kalau dia simple shear. Kalau pure shear kita bisa menyimpulkan seperti itu. Itu ya sedikit tambahan lagi. Nah ini, nah observasi ini yang harus kalian ketika ini kalian benar, ketika ini kan ini kekar nih. Ini kekar, kalau ini sesar berarti bagian nah, ini dua ini sesar atau shear fracture lah. Kalau kita sesarnya shear fracture-nya ada pada batuan sedimen, biasanya kita ingat bahwa shear fracture dengan sesar. Nah, inilah kan ya. Nah, kalian tadi sudah bilang di fracture kayak yang gini lah bidang diskoti. Jadi akan ada brittle, akan ada ductile. Ya kan ductile mainannya kayak kemarin lah sumbu lipatan atau folding gitu kan ya. Lineasi, foliasi, cleavage. Nanti mungkin ductile deformasi yang kita banyak berhubungan adalah di sumbu lipatan ini gitu kan ya. Fold dengan fold lah gitu kan ya.
Nah, kalau cleavage segala macam, ini mungkin nanti biasanya akan kita bahas ini advance lah. Itu kayaknya ketika kita membahas tentang batuan metamorf. Kebanyakan geofisika, geologi yang mengejar sumber daya alam ya kebanyakan pada lingkungan brittle sebenarnya. Kemarin kan ketika di ductile hampir tidak ada sumber daya alam yang akan kita dapatkan. Kalau di brittle ada gitu kan ya, minyak segala macam trappingnya di brittle sebenarnya. Maka ini yang harus kalian lebih perdalam lah. Kalau nanti ya di daftarnya hanya mungkin lipatan-lipatan yang terdapat pada batuan sedimen nantinya. Itu kan ya, lipatan segala macam. Ingat gitu kan ya, ya ini selain kalian harus ikut mana bidang, itu plan, mana line, mana itu garis gitu kan ya. Oke teman-teman, saya tidak bawa jam tangan. Kalau sudah jam 11, kasih tahu saya ya. Oke, dari tadi ya. Karena kalian jam 11 ada kuliah lagi kan ya, kalau nggak salah atau jam 1 di waktu Indonesia Timur. Ingat ya fracture tadi bidang discontinuous secara umum. Kemudian kali join tadi adalah kekar, berarti yang ini. Berarti ini adalah tensional fracture. Jadi benar-benar memang ditarik, gitu kan ya. Ini juga dia bidang. Kalau shear fracture adalah yang tadi, dia adalah produk kompresif. Ingat, kompresif dia biasanya selalu berpasangan dan kalau kalian buka biasanya menghasilkan yang kita sebut sebagai garis-garis. Nah, silicon side ini biasanya ada pada bidang shear fracture, gitu kan ya. Nah, apa namanya extension fracture yang keisi kita sebut sebagai fan atau kekar lah, kekar join yang terisi kita sebagai fan. Gitu kan ya. Secara geometri sama. Itu kan antara join dengan fan sebenarnya atau dengan extensional fracture itu kan atau dengan urat. Tapi kalau ini terisi yang tadi lah, ini nih fan. Jadi ini adalah kan harus kebuka, harus join. Disebutnya kekar, join, gitu kan ya. Nah, kalau ini keisi, nah seperti ini kalau keisi, nah kita sebut sebagai join. Tapi nanti ada yang join yang memang terbentuk. Kalau join udah pasti non tektonik. Kekar-kekar yang terbuka secara umum yang biasanya tidak terisi, yang hanya ada di permukaan. Semua batuan yang mencapai permukaan pasti akan punya join, punya kekar. Tapi tadi nanti akan kita lihat polanya akan seperti apa. Tapi kalau gas fracture, vein, ini biasanya hubungannya dengan extension fracture. Berarti ini fracture yang terbuka tapi terbentuk pada kondisi kompresif. Gitu kan ya. Nah, fault apa fault? Ya, fault itu sebenarnya adalah shear fracture yang namanya juga fault, sesar. Secara mekanisme sama dengan shear fracture pembentukannya. Cuma kalau karena mungkin shear fracture itu pergeserannya sedikit, kita tidak tahu apalagi pada batuan misalnya pada batuan sedimen atau batuan-batuan beku gitu kan ya, tapi dia berpasangan tapi kita tidak tahu nih arah pergerakannya sehingga kita tidak bisa menamakan apakah dia naik, turun atau geser. Gitu kan ya. Itu kita namakan shear fracture. Tetapi kalau shear fracture sudah bisa kita tentukan arah pergerakannya namanya itu kan ya misalnya naik, turun, geser itu udah tidak namanya sesar jadinya. Karena sesar itu tidak boleh hanya sesar. Saya menemukan sesar, pasti akan ditanya sesarnya sesar apa? Naik, sesar turun, atau sesar geser. Karena tadi hubungannya dengan stresnya akan berbeda. Ketika sesar naik seperti apa, turun seperti apa gitu. Kemudian satu lagi khusus pada batuan beku. Maaf, pada batuan apa namanya pada batuan gamping itu kan ya. Ini akan muncul ketika dikompres akan muncul yang namanya sterolit. Gitu kan ya. Jadi tolong simak kuliah hari ini dan besok dengan Pak Alven karena itu sebagai review lah untuk karena tidak akan ada review lagi sebelum ujian akhir karena nanti sisanya kita akan praktikum itu kan ya di minggu depan insya Allah itu kan ya oke ini kuliah terakhir kita di minggu ini hari ini dan besok dengan Pak Alven insya Allah oke nah ini nah sekarang kan kita mainannya pada tadi kita banyak mainnya di brittle itu kan ya untuk sumber daya maka akan berhubungan dengan bidang discontinue kan ya nah, jangan lupa lagi tiga ini kita akan punya mode 1, akan mode 2, mode 3. Mode 1 tadi bukaan tadi, kekar tadi. Berarti kekar itu adalah join tadi. Ini adalah mode 1 nih. Berarti mekanismenya dia ditarik. Kalau pengen ngebuka gini kan harus ditarik. Gitu kan ya. Nah, ditarik. Kemudian kalau ini geser. Ya, ini yang kita sebut sebagai shear fracture atau sesar. Yang ini adalah hybrid.
Jadi biasanya hibrid itu adalah sigma 3-nya ditarik, tapi sigma 1-nya adalah kompresif. Sigma 3-nya negatif, sigma 1-nya adalah positif. Ingat itu ya. Kalau ini sigma 1, sigma 2, sigma 3 positif. Kita biasanya tidak ngomongin sigma 2 karena sigma 2 selalu berada di antara sigma 1, sigma 3. Kita lebih cenderung ya tadi yang paling penting adalah ujung-ujungnya aja. Ujung yang paling besar dan ujung yang paling kecil. Nah, ini kalau sigma 1, sigma 3-nya positif, kompresif biasanya menghasilkan mode 2. Kalau ini biasanya sigma 3-nya negatif, sigma 1-nya 0 biasanya. Hampir jarang sigma 1-nya negatif. Gitu kan ya. Sigma 1 0 biasanya karena hanya terjadi di permukaan uniaxial tension kan gitu istilahnya. Nanti ini akan tergambar pada nanti di diagram Moore-nya. Makanya kalau ini hibrid biasanya makanya lihat gambarnya adalah seperti ini. Kan ya. Nah, ini adalah mode 1. Ingat-ingat lagi itu kayaknya kalau sampai keluar lagi ujian jangan lupa yang ini hibrid. Jadi kan lihat ya, sigma 1 ini berarti tension fracture tadi, kekar join. Sigma 1-nya 0 di sini. Sigma 3-nya yang negatif. Nah, ketika sigma 1 0 salah satunya ya ini biasanya adanya di permukaan. Kalau kalian masih ingat ujian yang kemarin, itu kan ya kan saya menggambarkan kalau dari diagram Moore seperti apa diagram fisiknya kan itu tergantung pada dua teta ini. Kan ya, sudut dua teta itu berarti satu teta berarti teta di diagram fisiknya. Jadi kalau misalnya saya ini dari sigma ini kan nantinya adalah sudut antara sigma 1 kalau di sini ini adalah sudut antara sigma 3 dengan normal stress. Kan kalau jadi itu ingat-ingat itu. Berarti kalau ini saya punya 0, ini sigma ini dengan berarti akan ada di sini nih posisi dari kan di sini kan ya. Ini adalah jangan lupa lagi ini kolom envelope kita. Disinilah batas dari kekuatan batuan. Jadi ini adalah batas kekuatan batuan kita diwakili oleh oleh kolom ini. Yang ini kolom, yang ini Griffith sebenarnya. Itu makanya dia parabolik, yang ini linear relatif. Itu kan ya. Nah, makanya kolom rumusnya ini. Itu kan ya. Dari sini aja kita bisa berbaca banyak. Saya bisa ngomong 1,5 jam hanya ngomongin ini. Gitu kan ya. Sebenarnya. Oke, ya kita eh, kalian ingat-ingat lagi lah, gitu kan ya, mudah-mudahan. Nah, lihat di sini ketika ini di sigma 1 terhadap fracture itu adalah 90 derajat. 182 tetanya. Berarti tetanya adalah 90 derajat. Makanya biasanya apa namanya apa eh, bukaan dari shear fracture dari join dari kekar itu biasanya akan searah dengan sigma 3 atau apa namanya karena apa namanya jadi si normal stressnya itu akan searah dengan sigma 3 berarti kan ya normal stressnya akan searah dengan sigma 3 di sini gitu kan ya makanya nanti tegak bidangnya akan tegak selalu tegak lurus dengan sigma 3 karena bukaannya selalu ke arah sigma 3. Sigma 1, sigma 2-nya nanti akan tergantung. Jadi dari kekar kita bisa tahu arah dari sigma 3. Kan ya. Kemudian kita punya yang ini nih, mode 2. Mode 2 makanya kenapa selalu berpasangan. Lihat di sini kan berpotongannya selalu di sini. Satu lagi di sini. Ini selalu digambarkan. Nah, ini kan berarti akan ada yang arah seperti ini. Berarti kalau shear stress-nya negatif, dia akan menganan. Yang shear stress-nya positif dia akan mengiri. Makanya dia selalu berpasangan nih untuk compressive stress. Nah, untuk hibrid, nah tadi mode 3 tadi, sigma 3-nya yang negatif berarti ditarik, sigma 1-nya ditekan kompresif. Ingat, ini adalah kompresif berarti sigma 1. Jadi kan sebelah kanan, jadi ingat-ingat lagi ya, sebelah kanan adalah positif, sebelah kiri adalah negatif. Sebelah kanan positif berarti kompresif. Itu sudah perjanjian, semuanya ditekan. Yang ini semuanya ditarik. Makanya ini berarti tension kekar itu harus ditarik. Mode 1 tadi. Sigma 3-nya yang narik. Gitu kan ya. Sigma 1-nya 0. Uniaksial berarti ini. Berarti kalau dibalik lagi ini adalah produk dari uniaxial tension. Uniaxial tension kalau kondisi uniaxial hanya terjadi di permukaan. Makanya kekar hanya terjadi di permukaan. Kompresif ini semakin ini kan di min stress ya, yang ingat lagi ini min stress. Min stress semakin ke arah kanan berarti semakin jauh dari permukaan.
Ingat itu, berarti semakin ke kanan. Makanya kompresif ini biasanya ada di bawah permukaan. Gitu kan ya. Hampir kayaknya kalau kalau batuannya seperti ini, pengennya uniaksial, nah harus di sini nih. Nah, harus dekat dekat permukaan lah sigma tiganya, tapi hampir ini. Tapi itulah ya. Nah, seperti itu. Jadi dia makanya dia kompresif. Ini kan posisi mean stress ini sangat menentukan confining pressure kita. Kan semakin jauh dari titik nol berarti semakin besar confining pressure, berarti semakin jauh dari permukaan, semakin dalam, kan ya. Nah, berarti kompresif itu biasanya sigma satu, sigma 2, sigma 3 positif itu hanya ada kalau di bawah permukaan berarti sigma satu, sigma 2, sigma 3 kita selalu kompresif. Semuanya ditekan. Makanya itulah mode 2 kita. Itulah yang menghasilkan shear fracture nantinya. Mode 2. Nah, gitu kan ya. Nah, ini biasanya selalu berpasangan nih. Ini tensel, ingat tuh kan ditarik yang ini atau nanti gambarannya lagi. Nah, kalau di diagram Moore-nya seperti ini. Nah, ini hibrid nih. Itu kan ya. Ini kondisi di sini nih hibrid, berarti di sini nih. Berarti kan fracture-nya ini nih. Kan ingat ya perpotongan antara lingkaran, ingat antara lingkaran ini dengan uh, envelope more column kita. Nah, berarti posisinya di sini nih. Nah, ini hibrid. Berarti kan makanya dia posisinya di sini nih hibrid. Nah, di sini nih. Dan dia dipanahinnya di sini kan ya hibrid. Jadi ketika sigma satunya ditarik, sigma satunya di kompresif, sigma tiganya dibuka, tarik. Makanya dia selain bergeser juga dia membuka. Kemudian kalau ini mode 2, ingat kan ya, sigma satu, sigma 2, sigma 3 positif. Tekan, kan ya. Dan nanti ini beda lagi, nanti ini urusannya adalah dengan semakin tinggi kompresif, tadi akan mendekati plastis sebenarnya kan ya. Nanti akan berbeda lagi bentuknya. Ini nanti akan kita bahas mungkin sama Pak Alpen di minggu depan, di besok. Itu kan kondisi ketika ini lebih ke kalau di sini lihat lihat gambarannya nih. Ini akan lebih besar yang ini kan ya. Ini berarti akan lebih besar lagi si kompresif ininya nih. Jadi di kompresor benar-benar kalau kita mainannya litostatik oleh overburden lah kebanyakan. Kalau di sini bisa kalau di daerah mode 2 ini yang C ini bisa yang ininya bisa panjang juga gitu kan ya. Selain dari vertikalnya yang panjang. Jadi itulah ya, ingat mode 1, mode 2, mode 3. Nah ini lihat mode 1 ini lebih jelas lagi. Mode 1 ditarik, mode 2 geser, mode 2 hibrid. Jadi selain geser juga dia ngebuka. Kemudian satu lagi adalah kompresif ini. Ini yang shear fracture kita yang kita cintai ini sesar kita. Kalau ini kan kalian udah tahu, ini sesar normal, shear fracture kan ya. Tapi kita udah tahu ini pergeserannya. Nah, ini kita sebut sebagai sesar normal. Ya. Oke, jangan lupa lagi ini hitungannya. Jadi tadi tensel adanya di permukaan hanya karena tadi posisinya harus selalu di permukaan. Gambarannya juga seperti ini. Hitungannya karena tidak mungkin ada di bawah permukaan karena bawah permukaan itu semuanya adalah kompresif. Ingat tadi titik dari mean stress kita. Kan ya. Nah karena kita sekarang lebih banyak fokuskan kepada apa namanya pada observasi dari jenis-jenis struktur, waktu kita 20 menitan lagi ya, kurang lebih. Nah, ini kita ngomongin sekarang apa itu join. Gitu kan ya. Inilah seperti ini kalian buka lagi di fracture kita nomenklaturnya. Lihat berarti kan arah-arahnya tidak beraturan nih. Gitu kan ya. Kadang seperti ini berarti ingat ketika bukaan seperti ini yang kita jelas adalah dia selalu tegak lurus pada join ini kekar adalah tensile fracture itu kan ya dia akan tegak lurus sigma 3. Berarti kalau kalian dapatkan kekar gini sigma 3-nya berarti ditarik dari sini nih. Ditarik ke sini. Nah, berarti ini ditarik ke sini. Selalu. Oke, maaf. Berarti ah inilah. Ini sigma 3-nya. Gitu kan ya. Nah, berarti kalau kalau ada seperti bentukan seperti ini, berarti dia ditarik dari dua arah. Ditarik ke sini, ditarik juga ke sini. Ya, wajar kan ya. Ketika batuan apa namanya? Ketika batuan ada muncul di permukaan ya bisa ditarik dari segala arah jadinya. Bisa jadi tiga nanti gini juga.
ada juga arahnya yang gini karena sitting join misalnya, istilahnya sitting join kan ya. Sitting join namanya juga join, dia rekahan ketika kalian baca lagi di geologi fisik tentang pelapukan lah. Asalnya ditekan di atas, tekanannya hilang, yang akan muncul ada rilis ke atas atau rilis join lah kita sebut juga biasanya. Kan ya. Nah ini sitting join, ada gini juga, berarti dia ditekan dari tiga arah yang berbeda, arah sini, arah sana, arah sana. Semuanya sigma 3. Ingat, semuanya sigma 3 bukan bukan sigma satu negatif, bukan. Semuanya sigma 3. Yang ini oleh sigma 3, yang ini misalnya ada ini, yang ini dua-duanya adalah sigma 3 nih. Yang ini sigma 3-nya ke sini, ini sigma 3-nya ke sini. Gitu kan ya. Di sini tidak muncul sigma satunya nanti. Gitu kan ya. Ini hanya muncul di permukaan atau misalnya di dekat-dekat dengan hubungannya dengan lipatan misalnya. Nah ini yang join-join ini kan karena ini ditekuk, akan muncul nanti join-join yang searah dengan sumbu lipatan, dengan garis sumbu lipatan. Itu kan ya. Nah, seperti ini. Kadang juga muncul seperti ini. Itu kan ya, kekar-kekar. Itu kan ya. Seperti itu. Nah, itu ya apa namanya, walaupun nanti ada juga shear fracture, kalau ini shear fracture nih karena berpasangan, karena ditekan segini, ditekannya kan dari sini kan ya, kalau lipatan seperti ini berarti ditekannya kan dari sini. Anggap karena ini apa namanya, karena ini kan sumbu lipatannya ini kan ya, di sumbu lipatan kita ya, biasanya tegak lurus sumbu lipatan. Nah, ini kita anggap sebagai pure shear gitu kan ya. Nah, biasanya akan muncul juga apa namanya, eh, shear fracture ini. Kalau ini shear fracture ini gitu kan ya. Karena didorong seperti ini akan menghasilkan shear fracture seperti ini kan ya. Nah, ini untuk lipatan. Tapi kalau yang ininya, nah ini adalah join ini gitu kan ya. Ini juga adalah join atau fissure tadi gitu kan ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya gitu kan ya. Berarti dia akan tegak lurus dengan sigma 3. Ini kan ini bukan sudut lancip ini, kalau kita lihat ukur ini hampir tegak lurus nih. Gitu kan ya. Jadi ini hampir, hampir saru dengan shear fracture lah. Ini sigma 3 seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari kekar atau ini gitu kan ya. Ya kalau ini, nah tadi kekar ini karena muncul ke permukaan atau misalnya karena tekanan fluida dari dalam batuan itu sendiri. Nah ini kan seperti ini nih kan ya. Ya kotak-kotak ini ngebuka, itu kan yang biasanya nggak keisi. Nah berarti kalau nggak keisi, ini berarti ada di permukaan. Karena tidak mungkin ngebuka terus di bawah permukaan kan ya. Kalau di bawah permukaan kompresif semua, udah pasti akan nutup lagi lah. Setidaknya akan diisi. Atau ya tadi kita sebut join inilah. Apa ini, kemudian ini kan ya. Jadi biasanya random. Apalagi ini random gitu kan ya, ini wajar lah ketika ini muncul ke permukaan. Nah ini kadang keisi-isi inilah fan jadi fan gitu kan ya. Nah lihat seperti ini gitu kan ya. Nah ini fan kalau keisi kayak tadi, kekar-kekar tadi kalau keisi. Nah tapi tadi kita kalau fan atau nanti gitu kan ya, atau gas fracture orang-orang tambang adalah untuk menamakan kekar yang keisi oleh mineral gitu kan ya. Nah biasa karena tadi ketika ini hubungannya dengan tekanan sama dengan dekompresi melting lah, dekompresi. Ketika terjadi pembukaan, tekanan akan berkurang di pembukaan itu. Nah, fluida-fluida yang ada di bawah permukaan itu bisa masuk ke dalam kekar-kekar ini, mengisi mengisi kekar-kekar ini menjadi fan tadi kan ya. Atau ini stockwork kalau ini, jadi stockwork ini apa namanya, ini hubungannya dengan hidrotermal biasanya. Dan biasanya ini sangat penting untuk pertambangan. Biasanya dia akan menghasilkan apa namanya, ya bisa emas, bisa nikel, bisa segala macam lah. Di sini yang mengisi urat-urat tadi. Itu kan. Tapi lihat, ini kondisinya kan dibuka dari api dibuka dari segala arah lah. Di sini ada panahnya nih, dibuka dari sini, dibuka dari mana, dibuka dari mana. Ini pasti sigma 3 semua gitu kan ya. Nah ini karena random gini tidak ada pola, nah ini biasanya non tektonik. Ini hubungannya dengan fluida, gitu kan ya. Kalau kalian mau ngambil geologi struktur hubungan dengan apa, hidrotermal dengan geologi struktur, nah itu dibahas tentang stockwork ini. Biasanya muncul dekat-dekat permukaan di daerah geotermal.
di daerah epitermal lah biasanya endapannya. Jadi biasa menghasilkan hubungan di gunung api vulkanis sana ya biasanya diisi oleh emas masalahnya, gitu kan ya, yang mengisi dari apa namanya mengisi rekahan-rekahan ini. Nah, kalau kompresif tadi kan kita ngomongin tensile tanpa ini. Nah, kalau kompresif tadi kan ya kita akan hubungannya dengan shear fracture. Ingat, shear fracture berarti kompresif. Sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya adalah positif. Gitu kan ya. Berarti nanti kita 10 menit lagi kan ya. Nah, ini kan ya kompresif ingat. Tadi kekar. Nah, ini kompresif. Nah, biasanya menghasilkan seperti ini. Ini adalah kompresif. Lihat ya, lihat yang pertama kita lihat adalah panah ini. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ya, ini berarti semuanya adalah masuk ke dalam kompresif, positif semuanya. Itu kan makanya dia akan menghasilkan shear fracture. Jadi sebenarnya akan tergantung pada batuannya sih sebenarnya. Batuannya mungkin batuan beku tidak akan banyak. Tidak mungkin batuan beku fan-nya ini tidak akan keluar. Stirolit tidak akan keluar. Yang banyak keluar adalah seperti ini. Nah ini misalnya shear fracture yang terbentuk pada batuan beku ini. Contohan pada batuan beku yang terjadi hanya shear fracture aja. Berpasangan selalu gitu kan ya. Nah tadi kenapa Pak ini muncul? Nah ini fan juga ini. Tapi ini fan-nya adalah bukan joint, bukan kekal. Dia lihat ini kan sigma 3-nya adalah kompresif. Sigma 3-nya kompresif dan biasanya dia berpola. Makanya ada polanya tidak tidak tadi tidak seperti tadi stockwork gitu kan ya atau kekar gini. Nah, ini ada polanya biasanya satu arah polanya. Yaitu polanya biasanya hanya tegak lurus dengan sigma 3 tadi. Tapi kenapa muncul ini? Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai Poisson rasio tadi. Kalau saya kembalikan lagi ke sini mungkin nanti suatu saat harus saya bawa ininya. Nah, ini Poisson rasio tadi. Nah ini ketika terjadi perubahan bentuk ke arah kanan kiri ini, nah ini apa namanya memungkinkan kita membentuk yang namanya fan tadi, gas fracture tadi atau gas fracture lah, gitu kan yang. Jadi bukan join kalau itu, biasanya kita menamakannya sebagai extension fracture. Nah, gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya ada kesalahan si Vossen ini menamakan dia fissure. Nah ini ya, kalau yang tidak keisi ini ya kita namakan jadinya extension fracture lah harusnya. Tadi karena kenapa? Karena extension memang pembentukannya strainnya tapi terbentuk pada kondisi stres kompresif. Gitu kan ya. Karena sigma 3-nya ini semuanya masuk nih ke dalam. Gitu kan ya. Dan ingat juga dari kalau dari kondisi ini ya kan nanti mungkin besok Pak Alven akan lebih menjelaskan lagi tentang ini. Sudut lancip, sudut ini kan ya. Jadi pergerakan sesar akan masuk ke sudut lancip antara apa nama antara sesar dengan gas fracture gitu kan. Tapi ingat, ini gas extension fracture ini bukan kekar tadi. Munculnya hanya ada di bawah permukaan. Gitu kan. Kenapa masih bisa kebuka? Makanya kenapa masih bisa kebuka karena dia terisi tadi. Fan juga sebenarnya. Gitu kan ya. Nah, gitu kemudian kalau pada batuan gamping biasanya ada yang disebut sebagai stirolit ini. Gitu kan ya. Nah, lihat stirolit kan gini ya, zigzag ini naik turun naik turun naik turun. Nah, biasanya puncak-puncak stirolit ini akan menunjukkan sigma 1. Kemudian tadi shear fracture tadi perpotongan semua bidang struktur, bidang unsur struktur pasti ada di sigma 2. Kalau shear fracture, kalau kita punya shear fracture, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi sudut lancipnya adalah sigma 1. Sudut lancip sigma 1, sudut perpotongan antara dua shear fracture sigma 2, berarti sudut lancip tumpulnya ini adalah sigma 3. Berarti gas fracture kita akan mengarah ke sigma. Jadi kalau kita punya steroid dengan gas fracture, ya misalnya kita pada batuan gamping tidak ada shear fracture yang kita temukan hanya steroid dengan gas fracture misalnya. Kita bisa menentukan kan ya, ini sigma 1 tegak apa searah dengan sudut lancip. Kemudian dan biasa juga sigma satunya tegak lurus dengan bidang dari steroidnya, kan ya. Nah, biasanya runcing-runcing ini menghadap sigma 1, gas fracture kita punya sigma 2, sigma 3 kan ya karena tegak lurus. Nah, perpotongannya kita punya sigma 2 misalnya. Hanya dari steroid dengan gas fracture kita juga bisa menentukan mana sigma 1, sigma 2, sigma. Ingat, analisis statistik kan tadi kita ngomongin soal
tadi rekonstruksi dinamis tadi. Nah, ingat ini ya, nanti mungkin akan diperdalam lagi dengan waktu yang lebih panjang bersama Pak Al Afen tentang Sigma 1 juga nanti dengan ketika kita praktikum nanti di analisis struktur kita ulang lagi ini. Gitu kan ya. Tapi yang kita sekarang fokuskan pada bentuk-bentuk inilah. Ya kan ya. Kita punya shear fracture berpasangan. Ingat ini berarti kompresif. Ingat kan ya. Jangan lupa lagi. Nah ini shear fracture yang lain gitu kan ya. Nah biasanya kalau ini kan ya shear fracture berpasangan sudut lancip biasanya gitu kan ya. Nah kalau ini dibuka biasanya akan nanti hubungannya adalah dengan sesar kan ya. Jangan lupa lagi Anderson ini kemarin sudah keluar di ujian. Jangan lupa lagi ingat mana sesar normal, sigma satunya sigma satunya vertikal, 2 3 horizontal. Ini sebenarnya kan tinggal diguling-guling aja, tinggal kalian rotate aja. Bukan ya. Berarti kalau pengen dapat sisa sesar naik, ingat sesar naik berarti sigma satunya horizontal, sigma tiganya yang vertikal. Karena tadi pergerakan itu selalu ke arah seperti gambar ini, pergerakan selalu ke arah sigma 3. Selalu ke arah sigma yang paling kecil. Apapun pergerakan pada compressive condition akan selalu ke arah sigma yang paling kecil. Ini sigma kecilnya ini makanya dia naik. Kenapa naik? Karena gravitasi dikalahkan oleh horizontal stress. Kan ya. Kalau geser ya ini sigma tiganya juga dengan sigma satunya adalah horizontal, sigma 2-nya yang vertikal. Kan ya. Nah, ini sigma ini. Ingat jadi berarti kalau gambaran seperti ini, oh ya berarti ini adalah sesar normal jadinya kan ya. Makanya arahnya adalah ke sini ditambah dengan kita punya sudut lancip ini. Nah, kalau pada batuan-batuan sedimen yang lain ya mungkin tidak solid yang munculnya adalah lipatan misalnya. Ya kan tadi kita sudah tahu bahwa lipatan ini biasanya bidang sumbu atau garis sumbunya akan tegak lurus dengan sigma 1. Oke, sedikit aja ya sampai ini. Maaf kalau misalnya lebih jamnya, gitu kan, karena tadi saya harus ngisi. Nah, kalau seal straight tadi ingat ya. Jadi kalau sudah ada pergerakannya, seal fracture itu ingat, seal fracture dengan sesar sama secara geometri. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan mana naik, mana turun, mana geser, itu sudah kita namakan sesar jadinya. Karena sesar harus bernama ini. Gak boleh kita hanya fold saja. Fold itu normal, revert. Dan satu lagi, pesan dari saya, ingat, ini kan geser ya. Ingat, tidak ada yang patah. Kalau patah kan lebih kayak bolong sebenarnya. Jadi patah berarti kalau kalau kita sebut patahan, kalau ini dari ujung utara sampai ujung selatan juga akan menjadi bumi kita belah. Jadi kenapa juga jangan boleh disebut patahan kalau saya lihat tadi gambar awal, lihat kan yang bergesernya itu, nah cuma segini aja kan. Nah, sisanya ke sini tidak ada pergeseran lain. Jadi tidak patah sebenarnya. Makanya salah ketika menerjemahkan sesar itu sebagai patahan. Sesar ya sesar. Dia ada translasi dari apa terjemahan dari fault atau kesalahan ya sesar. Jangan jadi patahan. Gitu kan jangan ikut-ikutan. Pokoknya yang sudah diajarkan oleh kami jangan menamakannya lagi patahan. Karena tidak ada yang patah, yang ada adalah bergeser ya tuh. Nah, makanya shear fracture. Makanya ketika di Mohr diagram kan yang ditanya adalah ini nih, shear fracture kan. Ini di QC itu adalah sebenarnya critical shear ini. Critical shear stress sebenarnya. Yang ditanyanya itu adalah ini nih. Critical shear stress kita ketika di titik ini nih. Titik ini itu berarti yang ditamanya tuh kan yang ditariknya kan ke sini nih. Critical karena memang shear fracture bergeser dia. Makanya critical stressnya adalah yang ditanyakannya adalah critical stressnya ada di sini nih. Shear stress ini. Makanya rumusnya di sininya masuknya normal stressnya malah masuk ke dalam rumusnya kan ini. Jadi yang ditanyakannya adalah shear stress. Itu kan sebagai critical dari stress kita. Gitu kan ya. Oke, nah ini hanya jadi ini kalau dalam batuan intake, batuan yang sempurna tanpa ada fracture sebelumnya, kemudian homogen ya berlakulah sudut-sudut dari apa Anderson ini. Tapi pada kondisi alamnya ya tadi karena batuan kita tuh biasanya homogen, apalagi pada batuan sedimen yang sudah mempunyai bidang lemah
terdahulu pada batas lapisannya, maka biasanya tidak sesempurna Anderson klasifikasi. Dan kalau ini dibuka, nah ini kan ya garis-garis ini, inilah yang kita sebut sebagai tadi secant site tadi. Nah kalau udah ada secant site, udah pasti sesar, gitu kan ya. Jadi shear fracture, udah jangan namakan lagi shear fracture, udah langsung sesar dia. Dari secant site ini mungkin besok akan Pak Alven analisis belajar pelajari analisisnya, kita bisa menemukan, bisa menentukan seperti ini. Berarti kan kalau ini gini berarti ini footwall hanging wall-nya turun. Berarti kalau gini sesar normal berarti. Makanya lah ini sesar geser misalnya, ini sesar normal juga. Kan ini yang kita sebut sebagai silicon side. Itu kan kalau ini sesar naik nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai cermin sesar di sini. Dulu sudah kita bahas juga ketika kita membahas di sesar kan ya. Nah, ini nih cermin-cermin sesar seperti ini. Ini yang selalu kita raba-raba ketika di bidang sesar. Nah, satu lagi adalah steroid tadi. Ini steroid khusus pada batuan gamping. Ujung-ujung ini ingat, ini adalah posisi dari sigma 1. Jadi kalau kalian punya ini, berarti ini ujungnya ya. Makanya ketika kita misalnya seperti ini, sigma satunya dari atas, ya kita bisa menganggap bahwa sigma satunya ya berarti adalah dia ditekan. Tekan apa gravity, berarti ke overburden, itu kan ya litostatik berarti, itu kan ya. Beda ini juga sama. Berarti biasanya akan seperti ini nih. Itu kan ya, berarti dia akibat tekanan overburden yang sangat tinggi menghasilkan batu gamping seperti ini. Ini adalah posisi dari panah-panah ini adalah posisi dari sigma 1. Itu kan ya. Nah, nanti akan berbeda nih. Akan ada kalau seperti ini ya berarti tektonik nih. Itu kan ya. Nah, berarti dia miring. Jadi bukan karena tekanan. Kalau ini bisa karena tektonik, juga bisa karena overburden. Gitu kan ya. Nah, kalau kita siloidnya seperti ini, ya udah pasti ini. Gitu kan ya. Ini berarti sigma tiganya, sigma satunya adalah horizontal tektonik. Ini berarti. Oke, nah ini fan tadi ya beda gas fracture tadi atau extension fracture namanya, bukan join kalau ini, bukan join yang terisi tapi extension fracture yang terisi karena punya pola. Tekannya berarti ini tektonik nih. Nah, kalau bentukannya ini yang kita sebut sebagai enchelon dan ini pasti adalah uh, produk dari shear fracture. Gitu kan ya. Maaf, produk dari ini kalau secara strain dia adalah shear strain. Gak mungkin kalau pure shear, maaf, uh, uh, simple shear. Maaf, ini berarti simple shear nih, bukan pure shear. Gitu kan ya. Nah, makanya kita bisa, nah ini kan ya, kalau pure shear, kalau simple shear, kalau kalian buka lagi di sesar mendatar, ya berarti hubungannya dengan kopel ini nih. Jadi kita punya pergerakan ini misalnya mengiri seperti ini. Kalau ini kan mengenannya. Nah ini akan seperti ini kopelnya. Makanya dan di dalamnya itu akan ada shear fracture seperti aja lah. Seperti yang tadi. Karena ini kopel ini akan ada terdiri dari yang ininya kompresif, yang ininya compression, yang ininya adalah tensional. Jadi kan ya, tensional. Jadi nah bukaannya ingat kan ya. Berarti selalu bukaannya itu mengarah kepada, ini berarti bukaan gini, berarti ini sigma 3 nih. Gitu kan. Ini sigma 3-nya, berarti sigma satunya akan seperti ini. Nah, berarti dari sigma 1, sigma 3 kita tahu, berarti sigma satunya ke sini, sigma 3-nya ke sini, karena bukaannya selalu ke arah sigma 3, ke arah tensional, nah berarti dia adalah arahnya ke sini. Karena pergerakan ini itu sebenarnya resultan dari tensional ke arah sana dan kompresif ke arah sini. Nanti di sini juga kalau batuan beku akan ada shear fracture juga yang arahnya seperti ini. Kayaknya shear fracture, itu kan ya. Nah ini kan seperti ini, mirip seperti ini sebenarnya. Nah ini kan buka-bukaannya. Atau ada nanti di sini ada, ya tadi bukaan-bukaan berupa gas fracture tadi yang terisi. Dan ini tektonik lah ya. Oke, nah ini kita bahas sudah sama. Nah tadi kalau pada bukan pada batuan beku, ya tadi akan ada pada lipatan. Ya lipatan kalian ingat-ingat lagi tentang ini nih. Nah jadi ingat, ini mungkin pure shear. Itu sekarang message-nya untuk lipatan. Nah, ini mungkin masih bisa mungkin pure shear gitu kan ya, tapi kalau udah ke bawah sini udah pasti ini adalah simple shear. Ya berarti nanti produknya adalah seperti ini. Kalau ada pun fan-nya akan ada fan-nya yang hampir sama pembentukannya dengan fan dari yang ini nih. Jadi kopel nih. Berarti yang ini ke arah sini tekanannya, yang ini ke arah sini tekanannya. Jadi tidak bertemu pada satu titik. Makanya simple shear dia, bukan pure shear. Kalau ini pure shear.
Nah, ketika pure shear tadi sigma 1 pasti akan searah dengan maksimum shortening, sigma 3 akan searah dengan maksimum lengthening. Kalau ini tidak berlaku itu karena ada rotasi. Gitu kan ya, kita punya apa namanya? Punya lambda kan ya di sini. Punya sudut shear apa namanya? Shear strain lah. Kan ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa lagi. Nah, dari sini dari bentuk-bentuk ini tadi simple shear, kemudian nanti akan udah hubungannya dengan porositas dari batuan kalau dia sedimen dan segala macam. Ini lipatan, gitu kan ya. Nah, ini juga sebagai nanti kalau lipatan dia akan masuk sebagai kalau kalau hubungannya dengan terbentuk akibat sesat berbarengan dengan sesat, nah dia akan sudut tumpul nih. Nanti akan kita bahas besok mungkin dengan Pak Alven atau besok atau nanti minggu depan pada saat kita praktikum, kan ya analisis struktur. Oke, ini jadi tadi kan ya, jadi ingat ini sangat penting observasi ini tadi ketika kalian salah antara tensile kekar dengan gas fracture, extension fracture akan salah kalian nanti menganalisisnya. Nah, tadi biasanya kekar akan kebuka ke segala macam, akan ada di permukaan, gitu kan ya. Walaupun nanti keisi, ya nanti biasanya tidak ada pola tertentu lah, gitu kan ya. Dia akan apalagi kalau kekarnya terbentuk akibat fluida itu kayaknya kalian kalau nanti belajar tentang geothermal tuh bisa yang disebut sebagai stockwork tadi, gitu kan ya. Nanti mungkin besok kalian akan masuk ke sini ke statistical method bersama Pak Alven. Nah, setelah kalian mengerti betul mana itu shear fracture, mana itu breksiasi nantinya, mungkin di sini yang belum ada breksiasi lah. Di sini ada beberapa gambar, nah ini second side, microfault, gitu kan ya, ini gambar-gambar. Nanti ada gambar nanti sebenarnya apa nih. Nah, ini kan nanti akan diukur, di mapping sama kalian. Nah, ini breksiasi ini. Nah, ini breksiasi ini biasanya menunjukkan strike dari sesar nantinya, gitu kan ya. Nah, ini kalian akan ukur. Kemudian yang tadi intinya adalah jangan lupa lagi tentang apa itu strike, gitu kan, apa itu dip, gitu kan ya. Nih, karena ya tadi kalian kalau kalian nggak ngerti mana strike, mana dip, ya gimana kalian akan menggunakan kompas, bagaimana kalian akan mengukur, bagaimana kalian akan mengetahui mana itu struktur bidang, mana itu struktur garis. Jangan lupa lagi ini tentang strike, jadi jangan hanya hafal ya, tapi kita harus tahu strike itu ya seperti ini. Berarti ketika bidang kita horizontal, pasti tidak akan punya strike. Lawong, kita nggak mungkin bidang yang horizontal berpotongan dengan bidang horizontal. Ya, ingat seperti itu. Nah ini nanti mungkin besok akan sama Pak Alven dibahas. Itu aja karena waktu saya kebetulan sudah lebih 7 menit. Nah, oke, maaf teman-teman, itu saja ya. Nanti ini besok akan diteruskan oleh Pak Alven di apa namanya di analisis struktur 2 lebih tentang akan membahas tentang ini. Jadi tapi tadi message dari saya ini yang paling penting. Jadi kalian harus mengobservasi ini dengan data collection ini secara betul, nah baru kalian bisa melakukan analisis. Ya, oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya mungkin di minggu depan, gitu kan ya di kita akan praktikum. Besok kalian masih kuliah bersama Pak Alven di analisis kita lanjutkan analisis struktur kita di analisis struktur 2 gitu kan ya. Jadi ingat kalau Pak Alven nanya-nanya lagi tentang compressive stress, tentang existential stress, kalian jangan bingung lagi. Jawab gitu kan ya. Jadi mungkin Pak Alven akan nanya-nanya lagi kalau dengan Pak Alven dia selalu nanya-nanya dipanggil satu-satu berarti siapin itu gitu kan ya. Tensile stress kekar Pak dia di sigma 3-nya negatif. Kalau shear stress kompresif Pak semuanya ditekan. Berarti kalau di diagram mode dia di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu message jadi saya seperti itu. Oke teman-teman maaf waktunya kelebihan gitu kan ya karena tadi saya harus ngajar dulu di jam 8 di Geomorph. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dipoto dulu ini buat absen? Tidak usah, teman-teman? Udah, oke sip. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di minggu depan. Maaf kalau waktunya terlalu Pak, ini. terima kasih Pak. Bilangin aja ke dosen berikutnya kuliahnya Terima kasih, bagus. Pak. Oke, Terima dadah. kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih siang. Pak. Terima Oke. kasih Pak.